ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masih kita belajar tentang serial doa-doa dahsyat yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kemaslahatan kita kaum muslimin. Hari ini kita akan belajar tentang satu doa yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita amalkan, insya Allah berbagai macam kegundahan, kegelisahan, kesedihan kita itu akan hilang dengan doa yang diajarkan ini. Nah, ini modal bagi kita yang tentunya tidak akan luput dari berbagai macam kegundahan, kegelisahan, kekhawatiran. Nah, doa ini adalah salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita mengatasi berbagai problematika kehidupan kita tersebut. Dasar daripada doa ini dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qala ahadun qattu idza asabahu hammun aw hazan, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Itu doanya. Tidaklah seseorang ditimpa rasa galau dan rasa sedih lalu dia berdoa Allahumma inni abduka dan seterusnya. Lalu apa kata Rasulullah? Illa azhaballahu hammah, kecuali Allah akan hilangkan rasa kegalauannya. Wa abdalahu makana huznihi faraha. Allah akan gantikan tempat yang tadinya sedih itu, hati yang sedih menjadi gembira. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, yambaghi lana an nata'allama hadhil kalimat. Apakah boleh kami belajar kalimat-kalimat ini, doa ini? Qala, beliau menjawab, ajal. Harus memang. Liman sami'ahunna an yata'allamahunna. Barang siapa yang mendengarkan ajaran ini, doa ini untuk mempelajarinya. Nah, ini rekomendasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar doa penting ini. Sekali lagi kita ulangi redaksinya. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, aku ini hambamu ya Allah. Aku ini anak dari hambamu ya Allah, yang laki-laki.
Aku ini anak dari hamba-Mu ya Allah yang perempuan. Kami semua hamba-Mu ya Allah. Kami semua hamba-Mu. Nasiyati biyadik. Ubun-ubunku di tangan-Mu ya Allah. Madin fiyya hukmuk. Ketetapanmu, hukummu untukku telah tercatat, telah lewat, telah berlalu, sudah ada catatannya. Adlun fiyya qada'uk, dan ketetapanmu terhadap diriku pasti adil ya Allah. Ini betul-betul doa kita untuk menyatakan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As'aluka bikullis min huwalak. Aku mohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki. Masya Allah, ini doa jarang kita dapatkan di redaksi yang lain. Meminta kepada Allah dengan semua nama. Biasanya kita minta itu sesuai dengan apa yang kita minta. Minta rezeki kita sebut ya Razzaq, nama Allah. Minta supaya kesembuhan ya Syafi. Begitu kita minta. Tapi doa ini mengajarkan kepada kita, as'aluka bikullis min huwalak. Aku mohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki. Samaita bihi nafsak, yang nama itu engkau kasih untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama itu engkau turunkan dalam kitab sucimu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama itu kamu ajarkan kepada salah seorang di antara hamba-Mu. Au ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau nama itu kamu khususkan di alam gaibmu sana. Nah, semua nama itu kita minta kepada Allah. Jadi nama Allah itu ada 3 jenisnya. Satu, ya, Allah kasih nama untuk dirinya, dan Allah kasihkan itu, nama itu diajarkan kepada beberapa makhluknya yang Allah pilih. Yang kedua, nama itu diturunkan dalam kitab suci, kita semuanya tahu. Yang ketiga, nama itu tersimpan di alam gaib sana. Nah, kita diajarkan sama Rasul minta dengan semua nama itu. Masya Allah. Doa ini mencakup pengantar dengan tiga tawassul. Dengan 3 tawassul. Yang pertama, kita menundukkan, merendahkan diri dengan bahwa kita ini hamba-Mu ya Allah. Yang namanya hamba-Ku menyerah dengan semua perintah-Mu. Kami ini hamba-Mu ya Allah, tidak hanya aku. Bapakku hamba, ibuku hamba. Kami mohon kepadamu, kami siap untuk melaksanakan perintah-Mu semuanya. Aku ini hamba-Mu. Betul-betul merendahkan diri merendahkan diri seperti ini penting dalam berdoa. Kemudian selanjutnya kita nyatakan penuh dengan keridhaan. Ketetapan-Mu untuk diriku. Semua tentang aku sudah tertulis ya Allah. Ketetapan untuk diriku sudah Engkau tulis. Dan aku yakin apa yang Engkau tetapkan untuk diriku adil. Sudah, kita itu yang kedua. Bagian yang kedua, kita menyerah, kita pasrah, dan kita husnuzon, semua ketetapan Allah itu adil untuk kita. Yang ketiga, minta dengan seluruh nama Allah, Asmaul Husna seluruhnya. Itu pengantar doa. Setelah itu baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan. Nah, ini contoh di antara adab doa yang bagus sekali untuk kita lakukan di dalam doa-doa kita. Antaj'alal Qur'an, agar engkau menjadikan Al-Qur'an Rabi'a qalbi, penyejuk hatiku, menjadi musim semi di hatiku. Allah jadikan, Rasulullah pilih kata Rabi'. Rabi' itu sebenarnya
salah satu di antara musim yang ada. Dan Rabi ini adalah harapan semua orang. Orang menunggu-nunggu kedatangannya. Nyaman, tenang, ditunggu kehadirannya musim semi itu. Jadi kita minta kepada Allah agar Quran itu bersemi di hati kita, jadi harapan kita, menyenangkan, betah kita dengan Al-Quran. Nah, ternyata kalau kita hati kita betah dengan Al-Quran, dia akan jadi obat untuk menghilangkan berbagai macam penyakit. Jadi berobat untuk menghilangkan berbagai kegalauan, kegelisahan itu, supaya Al-Quran itu betah tinggal di hati kita. Dia senang kehadiran Al-Quran, kita betul-betul nikmati, senang kita dengan Al-Quran. Wa nura sadri, cahaya bagi dadaku. Cahaya bagi dadaku. Sehingga dengan cahaya Al-Quran itu kita bisa membedakan, melihat mana boleh, mana tidak boleh, mana yang harus kita laksanakan, mana yang harus kita tinggalkan. Itu menjadi gampang kita lihat karena Al-Quran menjadi cahaya bagi dada kita. Wajala ahusni, dan perginya segala kesedihanku, wazahaba hammi, dan hilangnya segala kegalauanku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para ulama membedakan antara ham dengan hazan. Ham itu adalah kegalauan kita menghadapi masa depan yang tidak jelas. Itu ham, terus menghantui perasaan kita. Gimana nanti begitu. Itu berbahaya dan membuat diri kita tidak nyaman hidup. Kita minta kepada Allah dihilangkan. Kemudian hazan adalah trauma masa lalu, takut dengan bayang-bayang masa lalu yang membuat menjadi dia ragu-ragu untuk berbuat di masa yang akan datang, dan seterusnya. Nah, kita minta dengan doa ini semua kegalauan, kesedihan itu hilang dari diri kita. Kenapa? Kita minta kepada Allah dengan segala penuh, dengan segala kepasrahan penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita adalah hamba, siap aku melaksanakan perintahmu ya Allah. Aku siap, telah yakin bahwa keputusanmu semuanya itu adil untukku. Ya, aku minta dengan seluruh namamu ya Allah, agar Al-Quran itu menjadi penyejuk hati kita, tenang dan nyaman dengan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan doa ini penting sekali agar kita mohon kepada Allah agar Al-Quran itu menjadi teman setia hidup kita, tenang dan betah kita dengan Al-Quran. Terutama di bulan Ramadan seperti ini, kita minta banyak kepada Allah agar Al-Quran ini menjadi teman setia kita. Dari sini juga ketika Al-Quran sudah menjadi teman hidup, kita menjadi senang kita dengan Al-Quran, maka segala kesedihan itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi penghilang segala kegelisahan dan kegundahan. Insya Allah dengan senangnya hati, kegelisahan, kegundahan hilang, badan kita pun, tubuh kita pun akan ikut sehat, dan juga bisa kita jalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Jadi doa ini sangat penting untuk kita amalkan, terutama yang kita sedang merasakan ketidaknyamanan, kegelisahan dan kegundahan. Mari kita amalkan doa ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, menjadikan hidup kita semakin berkualitas, semakin baik, kemudian selalu dalam keadaan senang dan bahagia dalam segala keadaan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.